akan melakukan wawancara sehubungan dengan pengusulan dari Lapas Tasik untuk menuju Satker WBK, berpredikat WBK. Pada kesempatan ini kami ingin melihat yel-yel lapas dari Tasik Malaya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kalapas beserta timnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, kita langsung dilihat. Sesuai dengan formasi, ya. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak tim atau tim penilai internal BPK dan BWM Kementerian Hukum dan HAM yang dalam ini memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan yel-yel dan paparannya nanti. Oke, sebelum kita sampaikan yel-yel, persiapan mulai ya. Oke, siap. Siapan ya. Semangat ya. Oke. Lapas Tasik. Langsung Tasik. Demikian Pak, yel-yel dari kami. Baik, terima kasih Pak Kalapas beserta seluruh timnya. Mungkin untuk dipersilakan kembali duduk Pak Kalapas. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Di jalan. Kurang. Itu kejauhan Pak. Oh, ke sini berarti ya. Sini, kurang ke sini. Baik, terima kasih Pak Kalapas atas yel-yelnya yang ditampilkan kepada kami. Mohon izin Pak Kalapas, kalau bisa saya kasih masukan sedikit. Kalau bisa nanti seandainya, insya Allah kalau lapas kelas 2B Tasik melanjut ke untuk pengusulan WBK, kiranya nanti ini yel-yel ini dibuat agak sedikit interaktif gitu Pak ya. Siap. Ada joget-jogetnya apa-apalah gitulah Pak. Oke, siap. Jadi, seperti itu ya Pak ya, Pak Kalapas. Baik Pak Kalapas, untuk selanjutnya di sini kami minta agar Pak Kalapas beserta paparannya dan slide-nya profil dari lapas kelas 2B Tasikmalaya dalam kaitannya pembangunan zona integritas, waktu dan tempat. Kami persilakan kepada Pak Kalapas. Terima kasih Bapak tim penilai internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lapas Tasik menyampaikan profil tentang Lapas Tasik dan Lapas Tasik Resik dalam rangka menuju WBK dan BBBM. Seperti kita ketahui bahwa pasca reformasi tahun 1998, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel dan berintegritas tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Banyak peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Mulai dari Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Permenpan nomor 52 tahun 2014 yang dirubah menjadi Permenpan RB nomor 10
tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan permenpan tersebut atau permen nomor 10 tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permen HAM nomor 29 tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau BBK dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada prinsipnya bahwa semua peraturan atau regulasi tersebut di atas adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Lapas kelas 2B Tasikmalaya merupakan salah satu instansi Kementerian Hukum HAM, tentunya mendukung reformasi birokrasi dan berusaha untuk mentransformasi dirinya guna mewujudkan pelayanan prima, instansi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbatasan sarana dan prasarana bukan suatu penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan ASN yang memiliki karakter yang baik dengan menerapkan semboyan lapas Tasik-Besik, yaitu religius, energik, sinergi, inovatif, dan kreatif. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini untuk data umum Lapas Tasikmalaya adalah sebagai berikut. Untuk pegawai ada 93 orang, 87 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Untuk warga binaan pemasyarakatan hari ini tercatat 297 orang, tahanan 105 dan narapidana 192 orang. Untuk mewujudkan tujuan tadi di atas, yaitu suatu institusi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Lapas Tasikmalaya telah melakukan deklarasi janji kinerja yang disaksikan deklarasi janji kinerja tersebut dilakukan oleh Kalapas, para pejabat struktural, dan seluruh petugas Lapas Tasikmalaya yang disaksikan oleh stakeholder, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan perwakilan pemerintah daerah. Di samping itu, untuk melaksanakan atau mendukung atau pelaksanaan menuju zona integritas, Lapas Tasikmalaya telah melakukan berbagai program atau melaksanakan perubahan-perubahan, yaitu mulai dari manajemen atau yang biasa disebut 6 pengungkit, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur set individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Ini kita laksanakan melalui sosialisasi tentang zona integritas menuju BPK BBM, baik sosialisasi di ruangan melalui pengarahan pada saat apel pagi, termasuk budaya disiplin, budaya tertib, apel pagi, apel siang, termasuk cara berpakaian, serta sosialisasi dalam rangka zona integritas yang lain. Yang selanjutnya, penataan tata laksana. Tujuan penataan tata laksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan efektif dan terukur.
Di sini mulai dari penyusunan SOP, mengacu pada peta proses bisnis instansi dan memastikan SOP telah ditetapkan serta dievaluasi. Terus informasi publik dan yang lain-lain. Selanjutnya, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Lapas Kelas 2B Tasikmalaya pada zona integritas menuju PBK, PBBM. Nah, ini dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, dan lain-lain. Selanjutnya, penguatan akuntabilitas, yaitu penguatan akuntabilitas adalah perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas. Ini di situ dapat dilihat mulai dari keterlibatan pimpinan. Keterlibatan pimpinan di sini mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, pencapaian kinerja secara berkala, terus pemantauan pencapaian kinerja secara berkala, terus pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja melalui kegiatan penyusunan dokumen, dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil, indikator kinerja yang memiliki identitas SMART, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely, dan selanjutnya. Di penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi lapas kelas 2B Tasikmalaya yang bersih dan bebas dari KKN. Yaitu mulai dari pengendalian gratifikasi yang ditandai dengan memiliki public campaign tentang gratifikasi, telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, terus adanya sosialisasi tentang gratifikasi, penetapan SPP, terus adanya sarana pengaduan masyarakat dan lain-lain. Nanti akan kita mungkin dalam sesi wawancara. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas layanan publik. Kali ini peningkatan kualitas layanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini kita mulai dari kita harus membuat standar pelayanan. Jadi kita harus buat standar pelayanan dan kita sudah melaksanakan, yaitu dengan pelaksanaan SOP yang dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun SP dari Kementerian serta SOP inovatif yang kita buat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Pak, untuk paparan Lapas Tasikmalaya menuju zona integritas PBBK PBBM. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kalapas atas paparannya yang telah disampaikan kepada kami. Mungkin untuk selanjutnya ada anggota saya yang ingin menanyakan kepada Bapak atau kepada Ketua maupun Sekretaris ZI Lapas Tasik. Kepada Bapak Chandra Manalu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Eri Wijaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Kalapas kelas 2B Tasikmalaya beserta jajarannya. Selamat siang Bapak.
Suara saya kira-kira terdengar jelas Pak ya? Jelas ya Pak ya? Insya Allah terdengar. Oke, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama Pak, terkait dengan program zona integritas ini. Yang ingin saya tanyakan, dalam menentukan anggota tim yang Bapak untuk pilih dalam tim zona integritas ini, prosedurnya, tahapannya seperti apa ya Pak? Gimana Pak? Jadi dalam menentukan tim BPK ini tentunya kami sesuai dengan prosedur, kita melaksanakan asesmen tentang personil yang akan kita pilih untuk menjadi tim Pokja, kelompok kerja, dan dilaksanakan asesmen serta wawancara. Setelah mendapatkan betul-betul orang yang kredibel, tentunya itu yang akan yang dipilih dan ditunjuk sebagai tim Pokja zona integritas menuju WPK dan BPM. Apakah sudah mencakup semua unsur di dalam organisasi Lapas Tasikmalaya Pak ya? Sudah tentunya Pak, kita sudah melibatkan semua unsur, mulai dari unsur tata usaha, pembinaan, keamanan, itu semua unsur kita libatkan. Oke, terkait dengan untuk area penataan sistem manajemen SDM Pak ya, kalau untuk kebutuhan formasi, kebutuhan untuk Lapas Tasikmalaya, apakah Bapak sendiri beserta jajaran ada membuat peta jabatan terkait dengan kebutuhan yang akan diminta Pak? Ya, tentunya kita sudah bekerja sama dengan seluruh jajaran. Jadi kita tentunya harus tahu dulu tentang tusi masing-masing, berapa rasio kebutuhan pegawai disesuaikan dengan beban kerja. Gitu Pak. Oh, gitu, seperti itu. Apakah yang kebutuhan formasi yang Bapak minta itu dipenuhi Pak sama instansi, dalam hal ini Kementerian Hukum? Tentunya belum semua terpenuhi Pak. Kami masih banyak kekurangan pegawai dalam ini masih karena kita membutuhkan SDM yang sudah terlatih, ya sudah terlatih, punya kapabilitas, punya akuntabilitas ini Pak. Jadi memang termasuk sarana prasarana. Dan dalam ini kalau kita bicara tentang SDM, memang masih banyak SDM kita yang memang usia-usia di atas 5 tahun yang memang masih banyak keterbatasan kemampuan Pak. Oleh karena itu kita terus-menerus memberikan dorongan, motivasi, tentunya termasuk dalam ini pelatihan dan usulan dekat-dekat. Oh, seperti itu Pak ya. Yang mau saya tanyakan selanjutnya Pak, terkait dengan mutasi rotasi ya Pak ya. Yang saya bicarakan di sini adalah mutasi rotasi JFU Pak. Ini berkala nggak Pak dilaksanakan Pak? Pastinya berkala Pak, bahwa kita selalu bekerja dengan evaluasi. Setiap hari mungkin barangkali setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita evaluasi. Artinya kita melakukan evaluasi terhadap kinerja staf di masing-masing seksi, supaya bahwa semua petugas bekerja secara optimal, punya kemampuan dan punya pengetahuan. Pola rotasi ini juga dilaksanakan atau mutasi internal itu dilaksanakan. Kita sudah dapat buktikan bahwa dari sebagai contoh dari staf KPLT masuk ke tenaga administrasi, jangan sampai staf itu hanya punya satu keahlian. Tentunya semua staf harus punya multi talenta, punya banyak pengetahuan, punya banyak keahlian Pak. Itu. Jadi perlu adanya rotasi dan termasuk adanya penyegaran Pak. Sejauh ini Pak, terkait dengan untuk pengembangan kompetensi SDM di Tasikmalaya, di Lapas Tasikmalaya,
apakah pengajuan SDM untuk mengikuti diklat substansi sejauh ini sesuai ekspektasi Lapas Tasikmalaya nggak Pak, dari sisi jumlah, kuantitas SDM-nya maupun kualitas hasil yang didapatkan dari diklat tersebut Pak? Yang Bapak rasakan aja. Pak, Bapak izin tolong diulang Pak, mohon maaf. Oh ya, terkait dengan ini Pak, pengembangan kompetensi SDM. Kan BPSDM sendiri sebagai unit pelaksana diklat pasti akan mengajukan itu diklat-diklat yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Apakah usulan-usulan dari Lapas Tasikmalaya sejauh ini yang Bapak lihat, apakah usulan yang Bapak sampaikan ke pusat itu terlaksana Pak, sesuai ekspektasi Bapak sebagai kepala lapas? Ya, alhamdulillah memang dalam rangka peningkatan SDM kita selalu mengusulkan Pak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan selama ini insya Allah alhamdulillah berjalan baik, dan apa yang kita usulkan untuk diklat-diklat, pelatihan-pelatihan sebagian besar sudah dipenuhi Pak. Seperti kemarin untuk tenaga penguangan adanya e-learning, pelatihan bendahara, dan lain-lain sebagainya. Oh, seperti itu. Dan itu pasti kita usulkan ya Pak, dari semua, bukan hanya di baik fasilitatif maupun teknis, untuk diklat-diklat kita usulkan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, apakah Lapas Tasikmalaya ini ada Pak program inovasinya itu yang memang produk langsung dari Tasikmalaya Pak? Dari Lapas Tasikmalaya. Inovasi Pak. Inovatif. Iya, inovasi Pak. Ya, jadi untuk produk atau layanan inovatif yang kita laksanakan adalah yang pertama untuk mencegah adanya gratifikasi, pungli, dan lain sebagainya di Lapas Tasikmalaya, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun pegawai. Salah satu yang kita laksanakan adalah dengan inovasi bekerjasama dengan BRI, yaitu penggunaan non tunai, yaitu uang elektronik dalam bentuk kartu berisi. Ini salah satu inovasi kami dalam rangka mencegah adanya pungli atau gratifikasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh petugas. Jadi semua pembayaran oleh narapidana adalah menggunakan kartu Pak, jadi tidak menggunakan uang cash. Di samping itu juga kita ada inovasi yang dilakukan oleh tenaga medis kita, yaitu dokter penyapa warga binaan pemasyarakatan. Ini dilakukan setiap hari. Ya. Barangkali untuk lebih mungkin bisa disampaikan oleh dokter langsung, silakan. Untuk pelayanan inovasi di bagian kesehatan itu kami namakan layanan ini adalah tanggap sehat, yaitu sebanyak 1 minggu sekali saya dan perawat itu akan keliling blok hunian, masuk ke kamar-kamar, menyapa dan menanyakan langsung kepada WBP gitu, keluhannya apa, kemudian kebersihan dari ruangan. Kami juga cek jentik-jentik nyamuk, pagi sekarang musim demam berdarah seperti itu. Kemudian kebersihan kamar secara umum, kemudian kebersihan kamar mandi umum seperti itu. Kemudian untuk jika ditemukan ada WBP memang yang sakit, itu langsung kita catat untuk nanti ketika jam pengobatan pasien-pasien yang memang sakit itu sasarannya tepat gitu. Jadi pas jam pengobatan mereka dipanggil ke depan sebanyak 5 orang, karena rompi pengobatannya ada 5 orang, kemudian dilakukan pelayanan kesehatan. Oh. Saya tambahin lagi Bapak, jadi inovasi di bidang pelayanan. Di samping itu kita berinovasi masalah pelayanan kunjungan. Kita sudah melaksanakan layanan kunjungan yang HAM, berbasis HAM. Jadi mulai dari pengambilan nomor antrian, ruang tunggu kunjungan, termasuk penyediaan fasilitas umum, yaitu ruang tunggu, pembuatan toilet,
bagi pengunjung serta penyediaan sarana parkir atau tempat difabel, termasuk penyediaan kursi bagi difabel. Di samping itu untuk di ruangan kunjungan kita siapkan juga ruang laktasi, ruang bermain anak. Nah, itu yang kita siapkan Bapak, inovasi kami dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik juga. Selanjutnya Pak, yang saya mau nanyakan ini, kalau Lapas Tasikmalaya sendiri ini WBK yang keberapa ya Pak usulannya? Kurang jelas Pak. Yang mau saya tanyakan, ini Lapas Tasikmalaya ini tahun ini udah usulan WBK yang keberapa gitu, periode yang keberapa, tahun yang keberapa gitu Pak? Jadi untuk Lapas Tasikmalaya ini barangkali ini kali pertama Pak diusulkan untuk menjadi satker yang WBK. Perdana Pak ya? Perdana ya? Pertama nih. Oke. Ya kalau boleh tahu Pak, kira-kira Pak, kendala apa sih yang Bapak hadapin untuk mempersiapkan Lapas Tasikmalaya ini menjadi WBK Pak? Jadi kami rasa tidak ada kendala Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa dalam keterbatasan sarana dan prasarana bukan suatu penghalang kami untuk mencapai atau menjadikan kita zona integritas BPK WPM. Jadi kami rasa tidak. Dan justru yang kami sepakat dan kami sudah berkomitmen Pak. Karena tanpa komitmen bersama, yakin bahwa tidak akan berhasil. Gitu, Pak. Oh, seperti itu. Oh ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya dan keterangan yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Erwi Jaya. Baik, terima kasih Pak Chandra dan Pak Kalapas. Mungkin ada teman-teman lain, Ibu Jaipa, Bu Dewi, atau Ibu Tias, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kalapas kelas 2B Tasikmalaya? Ya, Bu Jaipa. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya satu aja terkait dengan inovasi Pak. Inovasi sebenarnya tadi sudah disampaikan ada inovasi terkait dengan dokter sama layanan kunjungan. Nah, apakah ada lagi Pak inovasi selain itu yang menyangkut dengan hak-hak narapidana dan keluarganya? Hak-hak narapidana dan keluarganya. Ada, pasti ada. Jadi inovasi yang lain tentunya dalam rangka kita keterbukaan dan untuk menghindari meminimalisir ketemunya warga binaan dengan petugas kami untuk mencegah adanya pungli, kita siapkan yang namanya self service. Jadi itu mencakup informasi kapan dia 1/3, setengah, 2/3. Jadi kapan dia dapat diusulkan untuk asimilasi, PB, CB, dan lain sebagainya. Di samping itu yang terkait juga inovasi layanan warga binaan pemasatan, kita apalagi dalam pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa sudah tidak kita melaksanakan physical distancing, kita untuk layanan kunjungan kita menggunakan video call. Tuh. Terus pastinya kita untuk layanan yang lain seperti makanan dan sebagainya, kita sudah berinovasi dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas di dapur supaya penyajian makanan itu betul-betul bagus, baik. Ini termasuk dalam ini penyediaan air minum. Itu Bu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Eri. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, makasih Bu Jaipa. Mungkin dari Ibu Dewi, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Eri. Selamat siang Bapak Kalapas Tasikmalaya dan jajarannya. Halo? Halo, selamat siang Bu. Ya, saya mau nanyakan satu hal Pak. Mengenai survei kepuasan masyarakat, apakah
setelah dilakukannya survei kepuasan masyarakat yang dilakukan mandiri oleh Lapas Tasikmalaya di samping dilakukan oleh oleh Balitbang. Oke, Bu, terima kasih. Jadi untuk survei mandiri tentang indeks kepuasan masyarakat, kita sudah melakukan survei melalui website kami, ya, dan alhamdulillah hasilnya bagus, ya. Bisa langsung disampaikan. Saya ini saya bekerja peningkatan kualitas pelayanan. Di sini kami ada survei mandiri Pak, selain survei IKM dari Balitbang, juga kami mempersiapkan atau menyediakan indeks kepuasan masyarakat melalui website kami di www.lapastasik.com. Ketika kemarin kami di bulan Februari mengadakan survei karena bulan Maret kunjungan tidak ada, jadi per Februari itu sudah ada 38 responden dan mereka menyatakan 80% merasa puas atas pelayanan kami. Jadi demikian Bu, bahwa kita sudah melaksanakan survei mandiri dan alhamdulillah 80% responden dari 30 berapa ya, itu 80% menyatakan puas atas layanan kami. Ya, terima kasih Pak. Nah, mau nanya lagi Pak, berarti kan ada yang 20%-nya nih Pak. Nah, itu tuh bagaimana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Lapas Tasikmalaya terhadap sisa 20% itu? Tentunya kami sebagai bahan evaluasi dan kita akan mengklarifikasi kurang puasnya di mana. Dan tentunya saya sebagai Kalapas selalu memberikan sosialisasi pada saat mereka melakukan kunjungan. Kalapas turun langsung pada saat warga binaan dikunjungi oleh keluarganya, dan disitulah kami menyampaikan kalau ada keluhan dan kekurangan kami tolong disampaikan. Dan atas kekurangan-kekurangan kami tentunya akan kita perbaiki. Itu Bu. Terima kasih Pak. Ya. Nambah. Terakhir itu ada pertanyaan terbuka dan kami menanyakan apa kebutuhan mereka. Yang pertama mungkin masyarakat menginginkan pembenahan lokasi Bu, karena kita memang lokasinya kan sempit ya. Jadi ruang tunggu juga kami sempit, sedangkan pengunjung itu biasanya banyak. Jadi mereka mengeluhkan ruang tunggu yang mohon izin Bu, coba di mic-nya didekatkan Bu, karena suaranya nggak jelas tadi. Yang pertama kali jelas, ini agak kecil nih suaranya nih. Mohon izin Bu, mungkin seperti ini ya, kemarin waktu penilaian IKM itu ada pertanyaan terbuka. Pada pertanyaan terakhir itu kami membuka pertanyaan terbuka tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ternyata di situ ada yang menyatakan bahwa masyarakat menginginkan pembenahan lokasi, terutama ruang tunggu. Karena kami di Lapas Tasikmalaya memang lokasinya itu sempit ya Bu ya, sudah kecil. Kemudian ruang kunjungan juga areanya sedikit, sedangkan pengunjung biasanya berjumlah banyak, sehingga mereka tidak kebagian tempat duduk biasanya begitu. Walaupun kami sudah memberikan solusi dengan menambah tempat duduk, tapi karena lokasinya sedikit juga tidak bisa. Kemudian kami juga sudah melakukan audiensi dengan instansi terkait perihal untuk pembenahan lokasi. Tapi sampai saat ini mungkin belum ada jawabannya. Kemudian yang kedua juga ada peningkatan kegiatan keterampilan. Kemudian solusinya yaitu
kedua itu masukan dari masyarakat itu adalah apakah ada kegiatan keterampilan untuk peningkatan keterampilan WBP gitu selama di dalam lapas. Itu sudah dilakukan dari Subsi Dimker, Bimbingan Kerja. Itu kami di sini ada kerjasama dengan hotel, itu membuat sarung kursi, kemudian ada sendal hotel seperti itu. Dan kemudian ketika pandemi COVID ini juga kami membuat masker sendiri seperti itu untuk agar masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami mendapat masukan ini, kami langsung mengupload gitu ke website kami bahwa memang ada kegiatan peningkatan keterampilan WBP di sini sehingga masyarakat juga mengetahui kegiatan tersebut. Terima kasih. Demikian Mbak, mungkin tadi kami perjelas bahwa memang kondisi lapas Tasik ini ada di tengah kota. Dengan dari kapasitas sendiri adalah kapasitas di lapas Tasik ini 88 orang. Namun saat ini diisi oleh 299, itu tidak berkapasitas. Oleh karena itu, kapasitas ini yang mengakibatkan bahwa dalam kondisi tadi tempat kunjungan itu sempit dan ruang tunggu kunjungan juga sempit. Nah ini ada keterbatasan ini yang mungkin jadi kadang-kadang keluhan atau kurang kepuasan dari yang 20% tadi. Jadi memang upaya kami sudah menyampaikan kepada instansi terkait dalam ini Pemda, kiranya dapat merelokasi lapas Tasik di tempat yang lebih memadai supaya pelayanan dan pembinaan di lapas Tasik lebih optimal. Itu upaya-upaya kami. Ya, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya Pak Eri. Ya. Baik, makasih Bu Dewi. Mungkin dari Mbak Tias, Ibu Tias, ada yang mau ditanyakan ke Kalapas Tasik? Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Satu yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah penanganan benturan kepentingan di lingkungan lapas Tasik? Apakah Mohon maaf kurang jelas, Bu. Bagaimanakah implementasi benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan di lingkungan lapas Tasik? Jadi tentang kaitan dengan benturan kepentingan, mungkin barangkali akan langsung dijawab. Kalau saya sedikit, kita untuk memetakan benturan kepentingan dan lain-lain seperti akan lebih jelas oleh Pokja. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, begini Bu, benturan kepentingan kami lakukan pemetaan terlebih dahulu, identifikasi benturan kepentingan, sekaligus kami berikan solusi itu sesuai dengan gitu. Halo? Dilakukan sosialisasi keterlibatan pimpinan juga Pak, Bu, dalam rapat untuk pemahaman benturan kepentingan. Sudah dilakukan? Ya, terkait kepentingan kan kita sudah laksanakan pemetaannya, sosialisasinya, dan hasilnya dari bulan Januari sampai dengan periode ini tidak ada hasilnya, tidak ada benturan kepentingan. Dibuktikan dengan surat keterangan bebas kepentingan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang telah ditandatangani. Demikian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dari saya cukup Pak Eri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias dan Pak Kalapas Tasik. Jadi sesi kita ini akan berakhir. Jadi saya cuma bisa menyimak tadi ya, khususnya yang mengenai survei. Survei ini pasti dilakukan
dengan menggunakan 4 kriteria, biasanya SMILE ya, DLP itu. Tapi alangkah baiknya survei yang dilakukan mandiri ini sesuai dengan Permenpan yang memenuhi dari 14 kriteria untuk dilakukan survei. Salah satu contoh misalkan pertanyaan yang menyangkut sarana prasarana, SDM, petugas yang menangani ya. Jadi Ini kami sudah ada. Pak. oh sudah Pak ya? Sudah kita udah. Oh ya siap. Masuk dalamnya itu Pak 14 kriteria tadi. Iya. Ada. Ini ada 15 pertanyaan yang salah satu tentang sarana prasarana dan termasuk pelayanan. Yang sesuai dengan ketentuan Permenpan Pak ya? Tentunya iya Pak. Baik, jadi kalau sudah seperti itu sudah bagus Pak. Jadi kita berharap survei yang model lama yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak kita pergunakan kembali karena tidak sesuai dengan Permenpan, khususnya juga di aturan tentang pelayanan publik. Jadi dan juga saya berharap dalam pembangunan ZI ini tidak hanya pemenuhan data dukung. Kami berharap bahwa pembangunan ZI ini dapat diterapkan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari di Lapas Tasik. Karena kalau kita menyiapkan dokumen pasti bisa, tapi lebih ke implementasinya nanti ini sebenarnya itu kan ujung-ujungnya ke situ. Dan juga masukan dari saya, mungkin yang masing-masing Pokja harus tahu apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, Pokja 1, dia ngerti apa yang dia lakukan, dia ngerti ini. Begitu juga Pokja 2, 3, 4, 5, dan 6. Mohon izin Pak Kalapas kalau bisa, mungkin nanti tinggal Pak Kalak kalau ya sebagai bahan kita nanti belajar juga. Mungkin nanti coba diatur jadwalnya misalkan hari Senin misalkan. Pokja 1 memberikan paparan kepada teman-temannya di Pokja 2, 3, 4, 5, 6. Dan di situ Pokja 2, 3, 4, 5, 6 bertanya. Jadi di sini kita sekalian pembelajaran, siapa tahu nanti di langkah berikutnya sewaktu rekan-rekan ditanya oleh Menpan, masing-masing Pokja ngerti. Dan juga Pokja 2 juga tahu dan mengerti paling tidak sedikit apa sih dari Pokja 1 itu apa kerjaannya. Nah ini kita lakukan seperti itu mungkin teknisnya ya, mungkin untuk teknisnya mungkin Pak Kalapas yang akan bisa mengaturnya. Dan selebihnya sudah cukup baik Pak. Dan kami atas nama tim TPI, khususnya dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah 2, kami berharap dan berdoa agar Lapas kelas 2B Tasikmalaya dapat diusulkan ke Menpan untuk tahap berikutnya. Dan pada akhirnya, insya Allah, Lapas kelas 2B Tasikmalaya akan memperoleh predikat UBBK. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalapas. Host Kanwil. Siapa? Host Kanwil, acara kita hari ini selesai. Selesai, Pak. Saya ucapkan